Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh soal-soal ujian pengetahuan PPG PAI. Dan biasanya ini selalu muncul setiap pengadaan UP. Kalaupun tidak muncul, dia biasanya dibalik. Dia punya bentuk soal. Yang pertama adalah, baik, kita bahas yang pertama. Soal yang pertama yaitu kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif dikembangkan anak sejak lahir, dan pada usia 6 bulan, anak telah mampu mengenal ibu dan anggota keluarga yang sering berinteraksi dengannya. Anak mulai mampu membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasihan, dan sebagainya. Sikap anak utamanya dalam kemampuan sosial dan emosi ini akan berseiring dengan pengalaman yang diperoleh dan interaksi mereka dengan orang lain, sehingga emosi memiliki fungsi antara lain: A. Sebagai bentuk emosional, B. Sebagai bentuk pengetahuan, C. Sebagai bentuk perilaku, D. Sebagai bentuk sosial, E. Sebagai bentuk komunikasi. Yang benar adalah E. Sebagai bentuk komunikasi. Nomor 2. Siti adalah seorang mahasiswa yang dikenal oleh teman-temannya sebagai contoh teladan dalam menerapkan nilai moderasi beragama. Ia senantiasa menjalani ibadah dengan konsisten namun tidak ekstrim, serta selalu mempromosikan toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Teman-teman Siti melihat bagaimana perilaku baiknya telah mempengaruhi suasana harmonis di kampus. Mahasiswa lain tertarik untuk menganalisis keterkaitan antara perilaku Siti dengan iman kepada Allah sebagai pondasi amal soleh dalam kehidupan sosial. Berdasarkan narasi di atas, hubungan antara perilaku moderasi beragama yang ditunjukkan oleh Siti dengan keberadaan iman kepada Allah sebagai pondasi amal soleh dalam kehidupan sosial adalah: A. Perilaku moderasi beragama yang ditunjukkan oleh Siti merupakan cerminan iman yang mendalam kepada Allah dan keinginan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. B. Perilaku moderasi beragama Siti adalah hasil dari kebetulan belaka. C. Ada hubungan perilaku moderasi beragama Siti dengan upaya untuk mendapatkan pujian dari teman-temannya. D. Mengabaikan keterkaitan antara perilaku moderasi beragama dan iman kepada Allah. E. Perilaku moderasi beragama hanya bergantung pada tuntutan sosial semata. Yang benar adalah A. Perilaku moderasi beragama yang ditunjukkan oleh Siti merupakan cerminan iman yang mendalam kepada Allah dan keinginan untuk berkontribusi pada positif dalam masyarakat. Nomor 3. Sia dikenal sebagai siswa yang pintar di sekolah, tetapi suatu saat tidak dapat bekerja sama dengan si B dalam mengerjakan soal ulangan di kelas yang ketentuannya harus dikerjakan secara mandiri. Melihat kejadian tersebut, yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Memberi sanksi yang sama kepada keduanya karena sama-sama terlibat pelanggaran. B. Memberi sanksi yang lebih berat kepada Sia karena tidak bisa memberi contoh yang baik. C. Memberi sanksi lebih ringan kepada Sia karena dia dikenal sebagai siswa yang pandai, dan memberikan kesempatan kedua untuk bekerja sama dalam mengerjakan soal ulangan. E. Memberi sanksi yang lebih berat kepada Sia karena menyentuh pekerjaan Sia dalam ulangan. Yang benar adalah A. Memberi sanksi yang sama kepada keduanya karena sama-sama terlibat pelanggaran. Nomor 4. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan
A. Jasa akademik pendidikan tingkat profesi sarjana atau program diploma 4. B. Peran sebagai agen pembelajaran. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. D. Sertifikasi pendidik. Kompetensi yang benar adalah sertifikat pendidik. Nomor 5. Generasi Z dan Alpha selalu terhubung dengan internet dan gawai, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan mereka. Kompetensi mereka tidak hanya diperoleh di depan kelas atau melalui guru, tetapi A. melalui kecerdasan buatan yang menggantikan peran-peran guru. B. Dari proses belajar mandiri melalui aneka platform digital seperti YouTube dan aplikasi pendidikan daring. C. Melalui tontonan dan contoh perilaku orang tua masyarakat. D. Dari internet, buku jurnal teman sejawat. E. Dari belajar di luar ruang kelas dan di luar sekolah. Yang benar adalah B. Dari proses belajar mandiri melalui aneka platform digital seperti YouTube dan aplikasi-aplikasi pendidikan daring. Oke, demikian pembahasan soal part yang pertama ini, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.